Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Balik lagi bareng saya Rizky Abadi. Gimana? Kalian kan udah nonton kemarin Ngobras episode 1. Sekarang saya mau kasih lihat Ngobras episode 2 yang gak kalah keren. Seperti apa rumahnya? Ini dia klipnya. Ya, sekarang saya udah ada di depan rumah Verde House karya Mas Yayan dan Atelier Bertiga. Yes, Mas Yayan ini dari Atelier Bertiga. Beliau salah satu arsitek perancang bangunan di belakang saya ini yang keren banget. Sekarang kita langsung tanya-tanya mengenai rumah ini. Oke, Mas Yayan, bisa dijelasin konsepnya secara garis besar tentang rumah ini? Apa ya? Mungkin dari fasadnya dulu kali Mas. Boleh. Oke, kalau dari fasadnya sih kita lebih kayak kita pakai banyak pakai material metal sheet ya, metal sheet. Jadi dari atap sampai ke dindingnya itu kita pakai material yang sama. Gitu. Kita sih pengen awalnya brief dari kliennya pengennya yang industrial gitu ya, industrial. Kita cari, kita coba-coba. Kebetulan klien kita punya mobil yang warna British racing green ya. Rumah ini warnanya terinspirasi dari mobilnya juga sih. Oh, gitu. Justru berangkat dari warna kendaraannya. Benar. Kita beberapa kali revisi gitu ya. Sereknya yang dengan model yang seperti ini sih. Gitu. Oke, ya, ini di bagian fasad langsung kelihatan nih Mas. Langsung beda gitu kiri kanannya, dia bangunannya. Kalau orang zaman dulu nih ngiranya bangunan kayak gini nih kayak pabrik ya. Dinding luarnya metal gitu. Padahal nih di baliknya metal bukan? Di baliknya itu kita bata sih. Tetap bata ya? Tetap bata. Bata. Mas, kita cek bagian carportnya nih. Oke. Nah ini jadi kita ada 3 pintu ya. Ada 3 pintu di ini buat akses penghuni, akses mobil, itu akses motor situ. Oh, di hijau itu ya? Jadi ada 3. Ini pintu lipat sih. Gitu. Ini individual semua? Individu semua. Nah, sini masuk. Ini dia inspirasinya, warna hijau ini nih. Yang jadi inspirasi dari sebagian besar warna di rumah ini. Nah ini di bawah kanopinya nih Mas. Walaupun rumah ini tampaknya industrial gitu, keras gitu ya. Yeah. Warna-warnanya warna-warna gelap gitu. Kita dengan adanya kayu ini sebagai pelembut sih. Gitu, sebagai pelembut di rumah ini. Terus pencahayaan yang masuk nggak berlebihan ke bawah, tapi tetap terang gitu ya. Yang kita rasain sekarang. Yeah. Terus ini pilarnya Mas? Ya ini pilar karena lantai atas kan dia menjorok ya, lebih menjorok sekitar 2 meter. 2 meter. Ya kita biar strukturnya nggak terlalu berat gitu di atas, yang kita kasih pilar lah gitu. Pilarnya juga nggak terlalu mengganggu, kita kasih unsur bentuk bulat gitu ya, biar nggak biar dia blend aja sama ruangan ini sih, carport ini gitu. Iya. Kan sekarang banyak tuh Mas yang bikin overhang 2 meter di overhang nggak pakai pilar. Rada-rada serem juga sih. Iya itu bisa tapi strukturnya kan besar, terus biayanya lebih mahal biasanya gitu. Malah lebih affordable dengan pilar dibandingkan bikin overhang. Sebenarnya iya sih, karena strukturnya yang kita bikin sekarang ini nggak terlalu besar. Karena udah disangga ini juga. Iya. Oke. Jadi sebagai faktor penguat bangunan yang tidak memerlukan biaya terlalu besar, bisa pakai pilar ini daripada pakai overhang. Ya, itu bisa juga, cuma kembali lagi ke sebenarnya kan kalau bikin overhang itu sesuatu yang kita pengen nonjolin ya. Sebenarnya kalau rumah ini kan udah ada carport itu nutup ya, jadi nongolnya itu nggak kelihatan gitu. Jadi buat apa kita pakai struktur yang besar kalau itu nggak dilihatkan gitu. Oke, nice. Dan ini yang saya tangkap nih ada ciri khasnya Mas Yayan nih. Waktu itu di rumah Elora juga pernah ya, kalau kalian nonton ini videonya, kalau belum nonton. Nah ini ada ciri khasnya nih, yang berupa kaca nako seperti ini.
Nah. Klasik banget ya. Tapi ini enak loh, kaca nako ini karena bisa dibuka tutup sebagian. Jadi kapan kalian ingin udara yang banyak masuk, kalian buka semua. Kalau mau sedikit ya disesuaikan aja buka sebagian ya kan. Dan ini udah pakai aluminium Mas ya? Aluminium. Jadi nggak seret. Kayak nako jadul ya. Kayak nako jadul besi kadang-kadang dia seret kan. Nah, kalau aluminium nih entah kenapa, apa karena aluminium tidak berkarat seperti besi, jadi lebih ringan aja naik turunnya. Di sisi sini Mas, area servis ya? Area jemur sih. Okay. Kita sengaja pakai roster ya. Iya. Oke Mas Yan. Nah kita masuk nih Mas. Oke. Itu. Jadi sebenarnya kita di depan ini lebih ke area servis sih, yang sebelah kiri ini lebih ke area servis, ada kamar ART, ruang cuci, laundry gitu semua di sini. Gitu. Di sebelah sini ada kamar mandi di bawah tangga ya. Ya, jadi di sini sih lebih ke area buat sirkulasi aja sih. Gitu, ya, karena jendelanya di sini ya. Ini buat kita alirin udara ya dari depan ke belakang nanti. Kita lihat ke belakang. Nah, di sini kita juga ada ini apa nih? Pintu kamuflase ya. Nah, ini ada gudang nih. Kita manfaatin di bawah inner courtyard yang di atasnya gitu. Nah, ini gudang-gudangnya nanti buat ini unik ya pintunya tuh. Iya, dibuat kamuflase. Finishingnya sama ya. Finishingnya sama dengan dindingnya. Jadi kalau ditutup nih hampir seamless. Ini gudang. Wow, gudangnya gede juga nih. Iya, ini buat koleksi-koleksi. Bisa jadi kamar nih, tapi kayaknya pemiliknya nggak butuh kamar tambahan ya. Jadi gudang sebagai ruangan hobi juga nih ya. Nah, ini kita manfaatin ruang sisa sih sebenarnya. Kan di atas ada taman kering ya. Iya. Taman kering, tapi kita tetap ya. Nah, ini walaupun dimatiin gitu, ya pencahayaan tetap masuk. Ini sirkulasi udara juga tetap keluar ya. Dari sini sirkulasi udara. Oh ini ya? Sini sirkulasi udara di bawah bangku nih. Jadi air pun nggak masuk. Nggak masuk. Ya? Ini beneran nih ada anginnya nih keluar masuk. Iya. Ada dua, sebelah sana, sebelah sini. Ini atasnya spesial banget di atas gudang ini nih. Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Oke. Masuk lebih dalam. Kita naik setengah lantai nih Mas. Karena konsepnya split level ya. Iya. Sebenarnya ini kenapa kita bikin split level, karena ini kan dulu ada rumah lamanya. Rumah lama satu lantai. Karena kita bikin dua lantai, jadi strukturnya nggak bisa dipakai lagi ya. Kita hancurin, jadi puingnya kita buat nguruk di area belakang ini. Jadi puing kita nggak kebuang gitu ya, nggak kebuang keluar. Jadi kita maksimalin buat di sini. Jadi kita naik setengah lantai. Gitu. Berarti bangunan existingnya benar-benar dibongkar habis? Habis, bongkar habis karena strukturnya nggak cukup buat lantai tingkat ya. Gitu. Nah. Di sini kita sampai di ruang living room, dining sama kitchen gitu. Kitchen yang kita jadiin satu. Jadi ruangan ya cukup lah sebenarnya ya, 6x4 sih. 6x4. Nah, tapi di sini ruang ini kita satuin tuh sama area inner courtyard kita bilang sih. Area taman kering lah gitu. Keren banget taman kering ya. Ini khas rumah-rumah zaman sekarang ya. Living room, area makan, area dapur tuh jadi satu seperti ini. Jadi meminimalisir ruangan-ruangan yang apa ya? Yang kurang luas lah ya. Jadi di sini ruang kita seefisien mungkin ya. Setiap ada ruangan yang sisa kita maksimalin gitu. Kita maksimalin. Jadi terlihat ya area sirkulasi juga sangat minim ya. Cuma di sini cuma ada tangga doang tuh. Gitu. Tapi ini biarpun ini AC-nya nggak nyala ya. Tapi di sini adem karena berkat inner court-nya. Seperti apa yuk? Lihat sini yuk. Gitu. Wih. Jadi ini Mas ya, main attraction sebenarnya di bagian kalau kita bilang sih kayak jantungnya rumah inilah gitu ya. Kayak jantungnya rumah ini. Gitu. Jadi area-area kumpul ya, selain di living room juga nyatu sama ini. Jadi kalau misalnya ada teman-teman datang gitu ya, bisa duduk-duduk di sini, bisa ngopi-ngopi di sini gitu. Iya. Tuh. Kayak amphitheater ya. Iya, kayak amphitheater. Asik banget ini buat baca buku kalau cuaca lagi gini ya. Nah, ini juga ruangan ini jadi apa ya? Pusatnya interaksi
penghuni di rumah ini sih gitu. Kalau kita lihat ya, ini kan penghubung antara living gitu ya, ruang kumpul. Ini master bedroom nih. Master bedroom sini. Bedroom yang di atas ada kamar anak gitu. Jadi saling berinteraksi gitu. Jadi rumah ini nggak sendiri-sendiri gitu ya secara kekeluargaan. Jadi kekeluargaannya enak. Oh iya, ngawasin anaknya juga enak ya? Iya, ngawasin, manggil anak gitu, misalnya belum bangun gitu. Keren banget ini nih, inner courtyard-nya. Baru lihat nih Mas, yang benar-benar dimanfaatin jadi kayak gini, ada amphitheater. Itu, jadi walaupun ruang kita kebanyakan warna gelap gitu ya, tapi dengan ada inner courtyard ini tetap terang kan? Tetap terang, ya. Ini juga kacanya gede banget tuh, jadi area tangga segala tuh nggak? Iya, ini area tangga juga kacanya kita kasih kaca-kaca nangko lagi kan? Iya. Buat sirkulasi udaranya. Asik. Bukan dari dalam. Ini juga kayunya kayaknya tahan cuaca Mas ya? Nah, ini kayu ulin sih Mas. Oh. Kayu ulin jadi tahan ya. Aman nih, kehujanan, kepanasan nggak akan gimana-gimana kalau kayu ulin sih. Nah ini yang saya bilang tadi ada skylight ya ke area gudang. Ada kaca. Jadi di bawah inner courtyard ini adalah gudang yang tadi kita lihat teman-teman. Jadi sirkulasi udaranya dari sini nih. Dari bawah, dari situ, dari bawah skylight juga ada. Iya. Nih dari sini masuk ke gudang, jadi dia nggak lembab, sama cahayanya juga ada di samping situ. Pencahayaan alaminya. Jadi gudangnya nggak terasa lembab gitu. Ya. Oke, next kita mau kemana lagi Mas? Kita ke lantai 2 berarti. Oke, lantai tadi 2. kita udah satu setengah. Lantai 2 ya. Oke. Lantai 2 ini area privat ya? Area privat. Tangganya lucu Mas, railingnya nih. Iya, selang-seling ya nih. Gede kecil. Jadi di bawah tangga ini yang tadi tuh, yang kamar mandi yang di bawah ya. Kamar mandi bawah. Nah, di sini juga masih terang ya ini, di tangga ini. Dekat kaca di inner courtyard-nya. Kemudian di sini ada kamar. Ini ada kamar mandi ya, kamar mandi. Kita lihat kamar mandinya. Yap. Wus. Keren guys kamar mandinya. Ini kalau mandi beratapkan langit ya. Tapi tenang aja, karena kalau misalnya hujan ini nggak langsung jatuh ke kita karena di atasnya ini kaca. Tapi dilapis lagi kayu Mas ya. Iya. Di antara kaca sama list kayu ini ada ada sirkulasi, ada ventilasi. Oh, ada ventilasi udara. Ada. Jadi nggak perlu pakai exhaust ya kalau gini ya. Jadi nembus nih Mas, dari kamar mandi sampai ke tangga ini nembus udara. Oke, nice. Ini ide yang bagus. Jadi kalau kalian mandi atau berkegiatan di kamar mandi di pagi sampai sore hari nggak perlu nyalain lampu kayak kalau di sini. Benar. Ini bisa kita lihat nih di atas pintunya juga kita kasih space ya. Nah, iya. Buat sirkulasi udara juga. Nggak nutup full ya? Tapi secara view kan nggak kelihatan ke dalam gitu ya. Oke. Next, di samping kamar mandi ada kamar utama gitu. Oke. Ayo, silakan. Ayo Mas Yan. Ya. Gitu ya. Oke. Di sini ada kamar utama. Ya. Kamar utamanya cukup sih segini. Iya, besar juga nih Mas. Di sini ada buat walk-in closet, ada meja kerjanya juga di sini. Kita sengaja sih bagian depan, kalau kita lihat di depan tadi ada jendela kecil gitu ya. Itu buat ya sekedar buat ngintip lah. Sama buat cross ventilation ke belakang. Ventilation ya. Jadi ujungnya jendela kecil ini nih. Iya. Dari depan rumah nih. Samping juga ada jendela. Samping juga ada. Disambung oleh jendela besar di bagian inner courtyard-nya itu ya. Asik ya kamarnya ya. Jadi bangun tidur tuh langsung lihat hijau-hijau kayak gini nih inner courtyard-nya yang tadi kita bahas. Jadi ini benar-benar inner courtyard-nya jantung dari rumah. Kalau kita lihat dari sini, ini bisa tinggal buka, fresh air masuk, pemandangan hijau, akses kontrol ke kamar anak mudah, asik banget. Iya. Kalau butuh privacy tinggal pakai blind ya. Iya. Roll blind. Blindnya juga senada lagi warnanya. Iya. Pasti. Ya, kita lanjut ke lantai selanjutnya. Kita ke lantai 2,5 berarti. Nah, sebelum kita masuk ke kamar di lantai 2,5-nya, luasan bangunannya ini berapa Mas?
Luasan sekitar 135 meter. 135. Iya. Kita lihat yuk. Ini konsisten nih, masih pakai kaca nako. Masih. Ini karena dia nggak dapat langsung jendela di luar gitu ya. Jadi kita koneksiin nih jendela dari sini ke situ gitu. Oke. Gitu. Jadi masih tetap dapat udaranya masih masuk ya. Sama pencahayaannya masih dapat gitu. Oke. Sini, ini kamar anaknya unik nih. Sini. Nah, ini kamar anaknya. Bednya ada di bawah sini, tapi atasnya solid dinding begini nih. Lucu deh. Ada apa kah di balik ini? Ya. Ada apa, Mas? Iya, sebenarnya ini kita namainnya konsep yin yang ya. Yin yang, oke. Ya, sosokan kita aja namain. Jadi di sini tuh sebenarnya kayak konsep dua tempat tidur atas bawah tuh, ya kan? Tapi dengan privasi masing-masing gitu. Oke. Ya, jadi di sebelah sini anaknya dapat space di sini, privasi di sini, yang tempat tidur atas di sebelah dapat privasi di sebelahnya gitu. Oke. Ini buat hemat space sih sebenarnya, Mas. Ini kan karena 6 meter kita bagi dua buat kamar, dua kamar ya. Jadi efisiennya kita buat atas bawah sih. Oke. Bawah. Jadi yin yang gini. Jadi kalau dia di satu sendirian gitu ya, mungkin ruangnya makin kecil ya. Makin kesini ya. Makin kesini gitu. Iya. Gitu. Keren banget idenya. Kita lihat kamar sebelahnya. Kalau ini kasurnya ada di bagian bawah, bagaimana dengan sebelahnya? Yuk. Di antara kedua kamar ini ada. Iya, kita kayak sirkulasi lagi. Iya. Selasar lah gitu ya. Selasar ya. Nah, jadi dari sini tuh masuk ke kamar anak yang tadi tuh. Oke. Ini kalau berdiri di sini berasa lagi di balkon. Iya, jadi walaupun dia bukaannya sampai bawah ya, tetap ada railing ya buat keamanan. Iya sih. Yang pengudaraan masih lancar sih. Kita lihat kamar kedua, kamar anak dua. Kamar anak dua. Yes. Ini dia. Cahaya alami masih dapat dari inner courtyard. Begitupun dengan udaranya. Nah, sini. Ini yang unik kan? Yang kita omongin tadi nih, yin dan yang. Iya. Jadi kalau misalnya di sebelah, di balik ini adalah bed di bawah. Nah, di dinding sebelah yang bagian atasnya kasur itu ya kasur ini. Jadi sebenarnya mereka sharing ya, sharing dinding ya. Iya, jadi ini lega banget nih. Misalnya mau bawa teman juga masih enak nih. Iya. Masih bisa taruh bangku atau apa sesuatu di sini masih bisa. Asik, keren banget idenya nih. Space-nya benar-benar lega. Iya. Masih ada space untuk ruang belajar, menyimpan pakaian dan benda-benda semacamnya. Jendela juga besar ya. Iya, jendela besar. Konsepnya tetap sama nih. Masuk ke courtyard. Oke, jadi inner courtyard-nya untuk semua ya. Untuk semua. Makanya saya bilang jantung atau paru-paru lah ya, paru-paru rumah ini. Ya, kalau tadi kita udah keliling rumah ini, sekarang saya sudah bareng pemilik rumah, yaitu Mbak Ros. Apa kabar, Mbak Ros? Baik, terima kasih atas kedatangannya, Mas Rizky. Sama-sama, terima kasih juga udah memperkenankan kita buat ngambil gambar di rumah yang keren banget ini. Nah, saya penasaran, karena rumahnya bisa sekeren ini, ide awalnya itu seperti apa, Mbak Ros? Iya, jadi saya sama suami ya, Mas Ari tuh kepingin tuh dari lama pengen punya rumah yang gayanya tuh industrial. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita ide awalnya tuh kepingin punya rumah yang low maintenance gitu, jadi nggak sering-sering ngecat, terus nggak banyak perbaikan gitu. Jadi materinya dipilih yang tahan terhadap cuaca dan nggak ketinggalan tren ya gitu, seperti itu sih. Terus ketika sudah terrealisasi ide awalnya nih, hasilnya seperti ini, pendapat Mbak gimana? Iya, jadi ini kalau kita bilang sesuai brosur ya, jadi sesuai gambar sama persis. Terus sebetulnya ada sedikit penyesuaian ya, tapi nggak banyak gitu. Jadi kayak seperti ini ruang terbuka.
Ini emang awalnya kita pingin ada ruang terbuka di dalam, jadi kayak ada surprise efek lah gitu. Iya sih. Terus semua ruangan dapat pencahayaan alami, jadi otomatis hemat energi ya. Terus ini tadinya kan taman ya. Iya. Terus karena kita pikir nanti bisa buat duduk-duduk, bersantai, baca buku segala macam, akhirnya kita rubah jadi seperti ini gitu. Oke, ini keren Mbak idenya. Kalau dari depan nih lewat nggak akan nyangka dalamnya seperti ini. Memang kita kepinginnya seperti itu sih, surprise jadi ada surprise effect kayak gitu. Ini bagus. Nah, pertanyaan terakhir. Kalau menurut Mbak Ros setelah terrealisasi keinginannya, mimpinya udah jadi gini, arti rumah buat Mbak Ros sendiri itu seperti apa? Iya. Kalau buat saya rumah itu adalah tempat kita bertumbuh ya. Terus tempat kita berkembang, terus tempat kita pulang dari segala aktivitas di luar gitu. Ya, terus tempat menemukan kehangatan, cinta gitu, seperti itu. Luar biasa. Sudah mendalami penghayatannya sudah mendalami soal rumah ini. Yes. Oke, itu tadi insight dari Mbak Ros, semoga terinspirasi ya kalian. Itu dia tadi obrolan bermanfaat kita bareng Mas Yayan di Ngobras episode 2. Gimana? Kalian suka nggak dengan rumah ini? Tulis aja di kolom komentar kalau masih ada yang ditanyain. Dan untuk Mas Yayan, makasih banyak. Wah, makasih banyak Mas. Sampai ketemu di Ngobras selanjutnya. Yoi. Oke, Rizky Abadi pamit undur diri. Mas Yayan, pamit. Pamit, Atelier Bertiga. Yes. Ciao.